Bab 529. Membobol rawa petir. Itu keputusannya. Gigit peluru dulu. Tunggu sampai persimpangan lapisan 3 dan lapisan 4. Baru putuskan mau mengaku kalah atau tidak. Konrad Sun diam-diam mengertakkan gigi. Konrad Sun, ada apa? Melihatmu mengertakkan gigi. Kamu tampak sangat kesal. Beberapa sosok berjalan menuju sisi ini. Beberapa siswa yang dia kenal dari sekolah yang sama dengan Konrad Sun datang untuk bertanya setelah mendengar apa yang terjadi di sini. Konrad Sun memaksakan senyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Kamu salah. Aku baik-baik saja." Ya. Beberapa orang menunjukkan ekspresi curiga. "Sepertinya aku baru saja mendengar apa yang kalian katakan untuk bersaing. Mana mungkin?" Konrad Sun dengan cepat melambaikan tangannya. Tetapi saat ini, Mora Sun tidak tahu apakah itu disengaja. Dan menjelaskan dengan lantang. "Oh, begini. Konrad Sun ingin adu nyali pergi ke rawa petir. Dan lihat siapa yang berani masuk lebih dalam dan tinggal di dalamnya lebih lama. Adu nyali. Haha. Ide ini lumayan. Mengapa kami tidak memikirkannya sebelumnya?" Konrad Sun. "Kami optimis tentangmu, Konrad Sun. Kamu harus percaya pada keberuntunganmu dan bergegas masuk dengan berani. Jangan mempermalukan kelas kami." "Benar, Konrad Sun. Kamu yang terbaik di kelas kami. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang mengincarmu. Kami yakin kamu akan menang." "Tidak, tidak. Aku akan memanggil semua siswa di kelas kita untuk menghiburmu." Sebagian besar waktu yang dihabiskan di Akademi Awan Putih membosankan kecuali untuk kultivasi. Jadi ketika semua orang mendengar ada kompetisi, mereka langsung menjadi bersemangat. Hal favoritnya adalah menonton kompetisi. Namun, kebanyakan dari mereka adalah kompetisi seni bela diri, serta kemampuan untuk memahami seni bela diri. Benar-benar tidak ada preseden kompetisi keberanian semacam ini dengan memasuki rawa petir. Maka ini tidak boleh dilewatkan. Konrad Sun, tunggu dulu. Aku akan segera kembali. Kamu harus menungguku kembali sebelum memulai kompetisi. Segera." Seseorang berlari menuju sekolah, bersiap memanggil semua orang di kelas Konrad Sun untuk menonton panasnya, untuk menghiburnya. Berteriak keras sambil berlari. Konrad Sun tiba-tiba ingin menangis tetapi tidak menangis. Dia tidak ingin mengatakan apapun, selama tidak menonjolkan diri. Kecuali dia, Louis Lu, dan ketiga gadis itu. Tidak ada orang lain yang tahu bahwa mereka sedang adu nyali. Tidak akan terlalu memalukan ketika mengaku kalah. Dengan penjelasan keras Mora Sun, semua orang tahu bahwa dia bersaing dengan Louis Lu. Dan bahkan ada bajingan yang sengaja lari ke sekolah, mencoba memanggil semua siswa di kelas. Bukankah ini mempermainkannya? Konrad Sun menatap Mora Sun dengan tajam. Tapi Mora Sun pura-pura tidak melihatnya. Melihat sekeliling dengan kepala terangkat, dan berkata dengan penuh kemenangan, "Aku membiarkanmu terus menggangguku untuk menjadi perantaramu akhir-akhir ini. Kamu meminta semua ini. Huff. Sudah ada banyak siswa di dekat rawa petir. Dan ketika mereka mendengar keributan itu, mereka berkumpul untuk menyaksikan kehebohan itu. Bahkan para siswa yang awalnya berkultivasi dengan bantuan guntur dan kekuatan kilat di rawa petir, secara sadar menghentikan kultivasi mereka, berlari keluar lingkaran, dan menunggu untuk menonton kompetisi. Sekarang Konrad Sun benar-benar terjebak. Mari adu nyali. Mari selesaikan kompetisi dengan cepat." Konrad Sun mulai mendesak Louis Lu sebagai gantinya. Jika tidak, situasinya akan menjadi lebih memalukan ketika semua siswa dari kelasnya berlarian. Seperti keinginanmu.
Louis Lu tersenyum, melompat, dan datang ke tepi rawa petir terlebih dahulu. Garis busur merah cerah selebar 1,5 meter digambar di tanah. Di dalam garis busur itu terukir dengan huruf kapital 1 secara teratur. Hal ini sengaja dibuat begitu mencolok oleh manajemen senior Akademi Awan Putih demi keselamatan para siswa. Kalau tidak, di lapisan 3, tandanya tidak jelas. Jika seseorang masuk ke lapisan 4 dalam keadaan linglung dan tersambar petir, itu juga kemungkinan. Setelah Louis Lu sampai di tepi rawa petir, dia hanya melihat ke bawah ke garis merah di tanah, lalu melangkah masuk tanpa ragu-ragu. Saat dia melewati garis merah, Louis Lu dengan jelas merasakan ada sedikit fluktuasi energi di ruang sekitarnya. Seolah-olah ada tekanan tak terlihat yang mendarat di tubuhnya. Ini adalah kekuatan guntur dan kilat. Berkultivasi di bawah kekuatan semacam ini bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Jika beruntung, maka juga bisa mengintegrasikan jejak guntur dan kilat ke dalam energi sejati. Dibandingkan dengan orang lain yang telah mempraktikkan teknik yang sama, energi sejati yang telah terintegrasi dengan kekuatan guntur dan kilat secara alami akan lebih kuat. Tidak lama setelah Louis Lu memasuki lapisan pertama, Conrad Sun mengikuti dengan sangat mudah. Tidak ada petir yang mendarat di 3 lapisan terluar. Selama mereka bisa menahan kekuatan petir di sini, tidak akan ada bahaya sama sekali. Conrad Sun pernah berlatih di lapisan 3 sebelumnya, jadi dia tidak takut sama sekali. Bahkan, dia sangat aktif, bergegas mendahului Louis Lu, dan melangkah ke lapisan 2. Fluktuasi energi di lapisan kedua lebih parah daripada di lapisan pertama, dan tekanannya jelas meningkat. Tetapi semuanya berada dalam kisaran yang dapat ditoleransi. Tidak terlalu menakutkan. Dalam sekejap mata, keduanya datang ke lapisan 3. Ketika Conrad Sun memasuki lapisan 2 dan 3, dia berjalan ke depan. Tetapi ketika dia mencapai area tengah lapisan 3, tanpa sadar dia melambat. Karena dia tahu bahwa tidak jauh di depan adalah lingkaran keempat. Itulah garis pemisah rawa petir. Mulai dari lingkaran keempat, akan terjadi sambaran petir secara sporadis. Dan kekuatan guntur dan kilat akan menjadi tidak stabil. Inilah alasan mengapa tidak ada yang berani berkultivasi di lapisan keempat. Tidak ada yang ingin berkonsentrasi pada kultivasi ketika tiba-tiba halilintar turun dan membelahnya. Conrad Sun melambat. Dari sudut matanya, dia mulai memperhatikan gerakan Louis Lu. Ketika dia melihat Louis Lu melampaui dia sangat gembira dan menunggu untuk melihat apakah Louis Lu berani melangkah ke lingkaran keempat. Selama Louis Lu tidak berani, tidak dapat diterima jika Conrad Sun memiliki hasil imbang di antara keduanya. Orang-orang yang menonton di luar juga memusatkan perhatian mereka pada saat ini. Karena mereka tahu bahwa 3 lapisan pertama sama sekali tidak menarik. Dan hanya mulai dari lapisan 4 adalah waktu untuk benar-benar menguji nyali dan keberuntungan mereka. Ketika Louis Lu sampai pada garis merah mencolok yang diukir dengan keempat, langkahnya tiba-tiba berhenti, dan dia tidak segera melangkah. Bersambung.